Kita teringat tentunya pada waktu kita SD ada pepatah yang mengatakan semakin tinggi pohon, ya, hembusan angin semakin kencang. Betul nggak? Ya. Tetapi ingatlah, ya, pohon itu tidak akan pernah tumbang. Bahkan diterpa oleh angin taufan pun, angin lesus badai pun tidak akan tumbang. Kenapa? Karena pohon itu ditopang oleh akar-akar yang kuat. Akar-akar itu menembus tanah yang sedalam-dalamnya dan menyerap energi dari tanah dan air yang ada di dalamnya untuk memperkuat pohon tersebut. Akar-akar itu pada dasarnya adalah rakyat Jakarta. Pada dasarnya adalah ibu bapak sekalian. Jadi ini kita harus berterima kasih. Karena apa? Karena kita harus menghadapi ujian seperti ini. Kita akan bisa buktikan tumbang tidak pohon itu. Setahu saya, sepengetahuan saya, kalau pohon itu seperti pohon kelapa dengan ditopang oleh akar serabut yang banyak, ya, maka pohon itu sulit sekali untuk bisa berkembang. Kalau tidak mau jadi pemimpin seperti itu, jadi aja rumput, ya nggak? Jadi aja semak-semak, digigit orang, kan gitu ya? Iya dong. Oh, maka tidak apa-apa. Kami yakin, kita semua yakin, lembaga peradilan kita profesional. Ya. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra memberikan dukungannya kepada Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2021. Walaupun Ahok saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penistaan agama. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra mengatakan tidak ada yang bisa menghalangi Ahok maju dalam debut Pilkada serentak 2017 walaupun Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun penodaan agama ini adalah delik hukum yang diatur dalam KUHP dan tidak diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Sehingga hak Ahok sebagai subjek hukum tetap harus dijaga. Mendapatkan dukungan langsung dari Yusril Iza Mahendra ditanggapi positif oleh Ahok. Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengatakan pihaknya sangat membutuhkan peran pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra agar Yusril bisa memberikan atau menjelaskan kepada masyarakat Indonesia khususnya umat Muslim bahwa Ahok tidak ada niatan sama sekali menistakan ajaran Islam khususnya Al-Quran. Ahok optimis Yusril bisa memberikan pengertian kepada umat Islam dengan pendekatan yang lebih kekeluargaan, sebab Ahok akui saat ini pihaknya masih kesulitan untuk bisa menjelaskan duduk permasalahan ini kepada umat Islam. Dulu kan saya juga mulanya mau maju ke Pilkada DKI, tapi kemudian nggak jadi, tinggal Pak Ahok yang maju dari Bangka Belitung. Lalu saya katakan, Pak Ahok ini tidak bisa dihalang-halangi, jadi hak beliau untuk maju. Karena itu saya dukung beliau untuk tetap maju dalam pilkada ini, karena itu adalah hak beliau menurut undang-undang yang berlaku sekarang. Jadi meskipun beliau sekarang sedang menghadapi masalah hukum, ya, tapi itu sama sekali tidak menghalangi beliau untuk maju dalam pilkada ini. Dan hak-hak beliau itu tetap harus kita jamin dan harus kita junjung tinggi. Pak Yusril untuk bantu saya juga, karena yang paling bisa menjelaskan situasi sosiologi kehidupan di Bangka Belitung seperti apa. Saya kira beliau yang ngomong paling cocok. Kalau saya jelasin apa juga susah kan. Tapi kalau Pak Yusril yang sampaikan kan beda, karena beliau tahu dari kecil bagaimana kita hidup, lingkungan. Orang saya sekolah SD SMP ambil pelajaran agama Islam juga. Ya, saya kira suasana saling bantu masjid apa begitu baik. Beliau kelenteng apa semua begitu dekat. Jadi saya kira walaupun bukan ahli pidana gitu ya, bukan bidang pidana, jadi dari sisi sosiologinya saya kira, bukan saya kira sih, saya memang berharap Bang Yusril yang bisa bantu jelasin ke masyarakat Indonesia khususnya Muslim.
Cahayapurnama dan Yusril Iza Mahendra nampak akrab saat menghadiri pagelaran adat dan seni masyarakat Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah. Dalam kegiatan ini Yusril menyampaikan telah berdialog dengan Ahok terkait kasus dugaan penodaan agama. Yusril menambahkan ia mendukung Ahok tetap maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Juga mulanya mau maju ke Pilkada DKI, tapi kemudian nggak jadi, tinggal Pak Ahok yang maju dari Bangka Belitung. Saya katakan Pak Ahok ini tidak bisa dihalang-halangi dari hak beliau untuk maju. Karena itu saya dukung beliau untuk tetap maju dalam pilkada ini, karena itu adalah hak beliau menurut undang-undang yang berlaku sekarang. Jadi meskipun beliau sekarang sedang menghadapi masalah hukum, ya, tapi itu sama sekali tidak menghalangi beliau untuk maju dalam pilkada ini. Hak-hak beliau itu tetap harus kita jamin dan harus kita hormati. Sementara itu hari ini calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama menghadiri perayaan ulang tahun Provinsi Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Dalam kesempatan ini Ahok meminta maaf kepada warga Belitung atas kasus dugaan penodaan agama. Di hadapan ratusan masyarakat Bangka Belitung yang menetap di Jakarta, Ahok meminta maaf atas kasus dugaan penodaan agama yang melibatkan Ahok sebagai tersangka. Permintaan maaf ini disampaikan karena menurut Ahok, dugaan penodaan agama telah menyusahkan warga Bangka Belitung. Dalam kesempatan ini, Ahok yang lahir di Belitung Timur pun berusaha menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak berniat menistakan agama. Harus minta maaf juga kepada seluruh umat Islam Indonesia, tapi juga buat orang Bangka Belitung, terutama Bang Yusril kan. Pasti beliau dibuat repot sekali. Jadi saya sampaikan, beliau lah yang bisa membantu saya menjelaskan. Kita tidak ada niat sama sekali seluruh Bangka Belitung untuk menghina ajaran agama. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Di akhir pekan ini, calon wakil gubernur DKI Jakarta Silviana Murni mengunjungi acara pengajian di Puri Kembangan. Sementara Sandiaga Uno hari ini belusukan ke Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat. Pagi tadi Silviana Murni memenuhi undangan pengajian bulanan di Majelis Zikir di Puri Kembangan. Selain melakukan kegiatan keagamaan, dalam acara tersebut Silviana sempat mengungkapkan niatnya dalam mengurangi kemacetan lalu lintas di ibu kota. Menurut Silvi, memperbaiki kualitas transportasi publik adalah metode paling jitu. Cara lainnya adalah dengan membangun ruas jalan baru secara vertikal. Sementara calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Sandiaga Uno, belusukan ke Kompleks Migas Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat. Sandi mendengarkan segala keluhan warga soal daerah tempat tinggal yang banjir sejak 3 tahun terakhir karena dibangunnya universitas swasta. Sandi berjanji akan mengkaji ulang tata ruang di kawasan Palmerah agar warga terbebas dari banjir. Sementara calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama hari ini menghadiri perayaan ulang tahun Provinsi Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah. Di hadapan ratusan masyarakat Bangka Belitung yang menetap di Jakarta, Ahok sempat mengungkapkan permintaan maafnya atas kasus dugaan penodaan agama yang menjerat. Pemirsa, inilah headline news pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Iriawan mengatakan penyidik sedang merampungkan berkas pengunggah potongan video pernyataan Ahok, Buniani. Buniani sudah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kapolda Metro Jaya, penyidik masih memiliki waktu untuk menyelesaikan berkas perkara Buniani. Seluruh berkas dan bukti akan diserahkan penyidik Polda Metro Jaya ke Kejaksaan pekan depan. Sebelumnya, Buniani sebagai pengunggah potongan video berdurasi 31 detik pernyataan Basuki Cahayapurnama atau Ahok ditetapkan tersangka sebagai penyebar fitnah. Buniani disangkakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Buniani sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berkas sedang kita rampungkan. Mungkin setelah ini, insya Allah minggu depan kita akan serahkan ke Kejaksaan.
Ya Marvin, setiap calon pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ini memiliki gaya dan juga konsep kampanye mereka masing-masing. Tepat sekali, seperti halnya kalau kita melihat sama-sama seperti Agus Silvi, ini masih mengadopsi pidato ala Amerika Serikat. Kemudian kita lihat juga nih Ahok, Jarot dengan Rumah Lembang, serta Anies Sandi yang masih mengandalkan cara belusukan. Jika beberapa tahun lalu ajang pesta demokrasi rakyat, pemilihan presiden maupun kepala daerah masih menggunakan gaya kampanye pengumpulan massa di satu titik, kini gaya kampanye tersebut mulai berubah. Salah satunya pemilihan gubernur DKI Jakarta. Jalan-jalan ke pasar Minggu. Jangan lupa naik Kopaja. Mantapkan hati untuk nomor 1. Agus Silvi untuk Jakarta aman dan sejahtera. Terima kasih. Tuhan beserta kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti inilah suasana kampanye gaya pasangan calon gubernur nomor urut 1 berupa pidato politik. Kandidat gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta kali ini mempunyai konsep dan gaya berkampanye yang berbeda. Salah satunya adalah Agus Yudhoyono yang terinspirasi dari gaya berpolitik Amerika Serikat. Agus mengatakan bahwa ia ingin menciptakan pendidikan politik yang mendidik dan juga menyenangkan. Kampanye Agus seperti ini juga serupa dengan yang pernah dilakukan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pada kampanye Pilpres 2004 dan 2009 lalu. Sementara itu, calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno lebih suka kampanye dengan gaya belusukan. Ia menilai cara ini lebih efektif karena dapat bertemu langsung dan mendengar keluhan warga. Saya lebih mendorong kampanye itu seperti ini ya, karena di sini kesempatan kita bicara sama warga. Kalau akbar itu kita di panggung jauh sekali, nggak bisa mendengar secara langsung apa yang menjadi keinginan warga. Akhirnya warga dijadikan objek, dijadikan komoditas. Siapa yang paling besar masanya, siapa itu yang paling megah, paling mewah acaranya, band apa yang paling banyak pendukungnya datang. Buat saya kegiatan begini lebih konkret, lebih real. Cara kampanye lain ditawarkan Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama. Warga dipersilahkan menyampaikan keluh kesahnya kepada Ahok di Rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat. Layaknya ketika Ahok menjabat di Balai Kota. Enggak, bukan soal ditolak berapa tempat gitu ya. Kita tetap jalan ke lapangan, cuma ini kan ada beberapa dari luar kota. Ternyata itu ada kebiasaan dia kontak saya. Mereka biasanya kalau datang ke Jakarta itu sebelum pulang pasti foto-foto di Balai Kota. Jadi itu pertama mereka bilang mau minta foto. Terus kedua, banyak masih pengaduan. Tadi nggak puas pengaduan dengan SMS. Mereka bilang kalau tunggu Bapak kembali sampai Februari, kelamaan Pak. Minimal kan bisa dikerjakan apa dulu. Kan masih ada tim di DKI. Kita usul kepada PLT kan boleh. Sampaikan kan boleh, bukan perintah gitu loh. Nah, kita makanya mesti kumpul di sini. Berdasarkan peraturan KPU nomor 7 tahun 2015, ada 3 kampanye yakni pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan dialog, serta kegiatan lain seperti rapat umum, kegiatan kebudayaan, olahraga, sosial, dan media sosial. Dari Jakarta, Nadia Atmaji, Ari Jayusman, Metro TV. Ancaman Islamic State. Ketika ratusan ribu orang turun ke jalan berunjuk rasa, amat kecil kemungkinan mereka betul-betul satu niat dan tujuan. Boleh jadi di antara arus besar untuk memperjuangkan sesuatu, ada pihak yang punya kepentingan lain. Pun demikian dengan demonstrasi besar-besaran pada 4 November silam atau populer dengan peristiwa 4.11. Demo itu melibatkan ratusan ribu,
Bahkan ada yang menyebut lebih dari 1 juta orang. Demo itu bertujuan mendesak agar Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama diproses hukum karena diduga melakukan penistaan agama. Namun, benarkah semua yang meramaikan aksi 4.11 punya interest sama dan suara senada? Bagi aparat, jawabannya tidak. Bagi kita pun sulit untuk mengatakan bahwa di antara massa yang luar biasa banyak itu tidak ada kelompok tertentu yang punya tujuan berbeda. Istilahnya, mereka mendompleng demo damai untuk memaksakan kepentingan sendiri. Celakanya, tak cuma menyimpang dari tujuan utama unjuk rasa, kepentingan itu justru mengancam kedamaian dan keutuhan bangsa. Tak tanggung-tanggung, menurut Polri, ada kelompok yang terkait dengan jaringan teroris Islamic State atau IS yang menyusup dalam unjuk rasa tersebut. Sebanyak 9 orang pendukung Islamic State yang diketahui ambil bagian dari aksi 4.11 sudah ditangkap. Mereka hendak merebut senjata aparat untuk membuat rusuh dan menghadirkan teror, tetapi gagal total karena polisi yang mengawal unjuk rasa memang tidak dipersenjatai. Kita tidak hendak mengatakan kelompok radikal yang berkiblat ke Islamic State juga akan menunggangi demonstrasi lanjutan pada 2 Desember atau aksi 2.12 jadi dilaksanakan. Namun, tidak ada salahnya bila kita semua waspada agar tak tersandung Islamic State dan menyesalinya kelak. Publik tahu siapa Islamic State. Mereka mengklaim ingin memperjuangkan agama, tetapi pada praktiknya menjadi penista paling nyata terhadap agama. Agama yang seharusnya menjadi rahmat bagi sekalian alam mereka bajak, mereka nodai dengan tindakan-tindakan brutal, tak berperi kemanusiaan. Sulit dibayangkan apa jadinya jika kelompok Islamic State di Indonesia sukses menjalankan skenario jahat mereka dengan memanfaatkan unjuk rasa. Apalagi ancaman teror benar-benar nyata setelah polisi pekan lalu membekuk tersangka teroris di Majalengka, Jawa Barat. Bersamanya diamankan bahan peledak yang daya rusaknya jauh lebih besar ketimbang bom Bali. Apalagi tersangka teroris hendak menyasar antara lain simbol-simbol negara yang seringkali juga menjadi sasaran berbagai unjuk rasa. Istilah tunggang menunggangi memang terdengar klise yang di era Orde Baru menjadi media ampuh untuk menekan kebebasan. Namun kita yakin pernyataan polisi bahwa ada simpatisan Islamic State yang telah dan akan menyusup dan menunggangi unjuk rasa umat Islam bukan bualan semata. Ia menjadi peringatan serius, sangat serius, agar bangsa ini serius pula mengantisipasi. Kita tak pernah bosan mengingatkan bahwa kasus Ahok sedang diproses hukum sehingga sudah semestinya semua pihak menghormati proses itu. Terlebih lagi, polisi sebagai penyidik sudah bekerja cepat dan telah melimpahkan berkas perkara Ahok ke Kejaksaan Agung. Mengawal proses hukum kasus Ahok akan lebih elok dilakukan dalam koridor hukum ketimbang dengan aksi massa di jalanan. Benar bahwa unjuk rasa merupakan hak yang dijamin undang-undang, tetapi sudah semestinya pula kita menghargai hak orang lain untuk menikmati ketertiban dan ketentraman. Setertib apapun demonstrasi, ia tetap memunculkan efek samping, paling tidak mengganggu publik karena digelar di ruang milik publik. Ia juga memberikan celah bagi para penyusup yang berhaluan kekerasan berulah sehingga demonstrasi yang dirancang damai dapat berujung musibah. Kita menyambut baik imbauan sejumlah organisasi keagamaan semisal MUI dan PBNU agar unjuk rasa 2 Desember urung digelar. Imbauan itu amat relevan karena selain tuntutan agar Ahok diproses hukum sudah dipenuhi, demonstrasi juga rawan disusupi para pengacau yang bernafsu mengacaukan negeri ini. Lagi pula, kita teringat tentunya pada waktu kita SD ada pepatah yang mengatakan semakin tinggi pohon
ya, hembusan angin semakin kencang. Betul nggak? Ya. Tetapi ingatlah, ya, pohon itu tidak akan pernah tumbang. Bahkan diterpa oleh angin taufan pun, angin lesus badai pun tidak akan tumbang. Kenapa? Karena pohon itu ditopang oleh akar-akar yang kuat. Akar-akar itu menembus tanah yang sedalam-dalamnya dan menyerap energi dari tanah dan air yang ada di dalamnya untuk memperkuat pohon tersebut. Akar-akar itu pada dasarnya adalah rakyat Jakarta. Pada dasarnya adalah ibu bapak sekalian. Jadi ini kita harus berterima kasih. Karena apa? Karena kita harus menghadapi ujian seperti ini. Kita akan bisa buktikan tumbang tidak pohon itu. Setahu saya, sepengetahuan saya, kalau pohon itu seperti pohon kelapa dengan ditopang oleh akar serabut yang banyak, ya, maka pohon itu sulit sekali untuk bisa berkembang. Kalau tidak mau jadi pemimpin seperti itu, jadi aja rumput. Ya nggak? Jadi aja semak-semak. Gigi orang, kan gitu ya? Iya dong. Oh, maka tidak apa-apa. Kami yakin, kita semua yakin, lembaga peradilan kita profesional. Ya. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra memberikan dukungannya kepada Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2021. Walaupun Ahok saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penistaan agama. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra mengatakan tidak ada yang bisa menghalangi Ahok maju dalam debut Pilkada serentak 2017 walaupun Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun penodaan agama ini adalah delik hukum yang diatur dalam KUHP dan tidak diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Sehingga hak Ahok sebagai subjek hukum tetap harus dijaga. Mendapatkan dukungan langsung dari Yusril Iza Mahendra ditanggapi positif oleh Ahok. Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengatakan pihaknya sangat membutuhkan peran pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra agar Yusril bisa memberikan atau menjelaskan kepada masyarakat Indonesia khususnya umat Muslim bahwa Ahok tidak ada niatan sama sekali menistakan ajaran Islam khususnya Al-Quran. Ahok optimis Yusril bisa memberikan pengertian kepada umat Islam dengan pendekatan yang lebih kekeluargaan, sebab Ahok akui pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ini memiliki gaya dan juga konsep kampanye mereka masing-masing. Tepat sekali, seperti halnya kalau kita melihat sama-sama seperti Agus Silvi, ini masih mengadopsi pidato ala Amerika Serikat. Kemudian kita lihat juga nih Ahok, Jarot dengan rumah Lembang, serta Anies Sandi yang masih mengandalkan cara belusukan. Jika beberapa tahun lalu ajang pesta demokrasi rakyat, pemilihan presiden maupun kepala daerah masih menggunakan gaya kampanye pengumpulan massa di satu titik, kini gaya kampanye tersebut mulai berubah. Salah satunya pemilihan gubernur DKI Jakarta. Jalan-jalan ke pasar Minggu. Jangan lupa naik Kopaja. Mantapkan hati untuk nomor 1. Agus Silvi untuk Jakarta aman dan sejahtera. Terima kasih Tuhan beserta kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti inilah suasana kampanye gaya pasangan calon gubernur nomor urut 1 berupa pidato politik. Kandidat gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta kali ini mempunyai konsep dan gaya berkampanye yang berbeda. Salah satunya adalah Agus Yudhoyono yang terinspirasi dari gaya berpolitik Amerika Serikat. Agus mengatakan bahwa ia ingin menciptakan pendidikan politik yang mendidik dan juga menyenangkan.
Kampanye Agus seperti ini juga serupa dengan yang pernah dilakukan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pada kampanye Pilpres 2004 dan 2009 lalu. Sementara itu, calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno lebih suka kampanye dengan gaya belusukan. Ia menilai cara ini lebih efektif karena dapat bertemu langsung dan mendengar keluhan warga. Saya lebih mendorong kampanye itu seperti ini ya, karena di sini kesempatan kita bicara sama warga. Kalau akbar itu kita di panggung jauh sekali, nggak bisa mendengar secara langsung apa yang menjadi keinginan warga. Akhirnya warga dijadikan objek, dijadikan komoditas. Siapa yang paling besar masanya, siapa itu yang paling megah, paling mewah acaranya, band apa yang paling banyak pendukungnya datang. Buat saya kegiatan begini lebih konkret, lebih real. Cara kampanye lain ditawarkan Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama. Warga dipersilahkan menyampaikan keluh kesahnya kepada Ahok di rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat. Layaknya ketika Ahok menjabat di Balai Kota. Enggak, bukan soal ditolak berapa tempat gitu ya. Kita tetap jalan ke lapangan. Cuma ini kan ada beberapa dari luar kota. Ya itu ada kebiasaan dia kontak saya. Mereka biasanya kalau datang ke Jakarta itu sebelum pulang. Saat ini pihaknya masih kesulitan untuk bisa menjelaskan duduk permasalahan ini kepada umat Islam. Dulu kan saya juga mulanya mau maju ke Pilkada DKI, tapi kemudian nggak jadi. Tinggal Pak Ahok yang maju dari Bangka Belitung. Lalu saya katakan Pak Ahok ini tidak bisa dihalang-halangi, jadi hak beliau untuk maju. Karena itu saya dukung beliau untuk tetap maju dalam pilkada ini, karena itu adalah hak beliau menurut undang-undang yang berlaku sekarang. Jadi meskipun beliau sekarang sedang menghadapi masalah hukum ya, tapi itu sama sekali tidak menghalangi beliau untuk maju dalam pilkada ini. Dan hak-hak beliau itu tetap harus kita jamin dan harus kita junjung tinggi. Pak Yusril untuk bantu saya juga, karena yang paling bisa menjelaskan situasi sosiologi kehidupan di Bangka Belitung seperti apa. Saya kira beliau yang ngomong paling cocok. Kalau saya jelasin apa juga susah kan. Jadi kalau Pak Yusril yang sampaikan kan beda. Karena beliau tahu dari kecil bagaimana kita hidup, lingkungan. Orang saya sekolah SD SMP ambil pelajaran agama Islam juga. Ya saya kira suasana saling bantu, masjid apa begitu baik. Beliau kelenteng apa semua begitu dekat. Jadi saya kira walaupun bukan ahli pidana gitu ya, bukan bidang pidana, jadi dari sisi sosiologinya saya kira, bukan saya kira sih, saya memang berharap Bang Yusril yang bisa bantu jelasin ke masyarakat Indonesia, khususnya Muslim. Cahayapurnama dan Yusril Iza Mahendra nampak akrab saat menghadiri pagelaran adat dan seni masyarakat Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah. Dalam kegiatan ini Yusril menyampaikan telah berdialog dengan Ahok terkait kasus dugaan penodaan agama. Yusril menambahkan ia mendukung Ahok tetap maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Juga mulanya mau maju ke Pilkada DKI, tapi kemudian nggak jadi. Tinggal Pak Ahok yang maju dari Bangka Belitung. Saya katakan Pak Ahok ini tidak bisa dihalang-halangi dari hak beliau untuk maju. Karena itu saya dukung beliau untuk tetap maju dalam pilkada ini, karena itu adalah hak beliau menurut undang-undang yang berlaku sekarang. Jadi meskipun beliau sekarang sedang menghadapi masalah hukum ya, tapi itu sama sekali tidak menghalangi beliau untuk maju dalam pilkada ini. Hak-hak beliau itu tetap harus kita jamin dan harus kita tinggal. Sementara itu hari ini calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama menghadiri perayaan ulang tahun Provinsi Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Dalam kesempatan ini Ahok meminta maaf kepada warga Belitung atas kasus dugaan penodaan agama. Di hadapan ratusan masyarakat Bangka Belitung yang menetap di Jakarta, Ahok meminta maaf atas kasus dugaan penodaan agama yang melibatkan Ahok sebagai tersangka. Permintaan maaf ini disampaikan karena menurut Ahok, dugaan penodaan agama telah menyusahkan warga Bangka Belitung.
Dalam kesempatan ini, Ahok yang lahir di Belitung Timur pun berusaha menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak berniat menistakan agama. Harus minta maaf juga kepada seluruh umat Islam Indonesia, tapi juga buat orang Bangka Belitung, terutama Bang Yusril kan. Pasti beliau dibuat repot sekali. Jadi saya sampaikan, beliau lah yang bisa membantu saya menjelaskan. Kita tidak ada niat sama sekali sebagai Bangka Belitung untuk menghina ajaran agama. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Di akhir pekan ini, calon wakil gubernur DKI Jakarta Silviana Murni mengunjungi acara pengajian di Puri Kembangan. Sementara Sandiaga Uno hari ini belusukan ke Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat. Pagi tadi Silviana Murni memenuhi undangan pengajian bulanan di Majelis Zikir di Puri Kembangan. Selain melakukan kegiatan keagamaan, dalam acara tersebut Silviana sempat mengungkapkan niatnya dalam mengurangi kemacetan lalu lintas di ibu kota. Menurut Silvi, memperbaiki kualitas transportasi publik adalah metode paling jitu. Cara lainnya adalah dengan membangun ruas jalan baru secara vertikal. Sementara calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Sandiaga Uno, belusukan ke Kompleks Migas, Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat. Sandi mendengarkan segala keluhan warga soal daerah tempat tinggal yang banjir sejak 3 tahun terakhir karena dibangunnya universitas swasta. Sandi berjanji akan mengkaji ulang tata ruang di kawasan Palmerah agar warga terbebas dari banjir. Sementara calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama hari ini menghadiri perayaan ulang tahun Provinsi Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah. Di hadapan ratusan masyarakat Bangka Belitung yang menetap di Jakarta, Ahok sempat mengungkapkan permintaan maafnya atas kasus dugaan penodaan agama yang menjerat. Pemirsa, inilah headline news pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Iriawan mengatakan penyidik sedang merampungkan berkas pengunggah potongan video pernyataan Ahok, Buniani. Buniani sudah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kapolda Metro Jaya, penyidik masih memiliki waktu untuk menyelesaikan berkas perkara Buniani. Seluruh berkas dan bukti akan diserahkan penyidik Polda Metro Jaya ke Kejaksaan pekan depan. Sebelumnya, Buniani sebagai pengunggah potongan video berdurasi 31 detik pernyataan Basuki Cahayapurnama atau Ahok ditetapkan tersangka sebagai penyebar fitnah. Buniani disangkakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Buniani sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berkas sedang kita rampungkan. Mungkin setelah ini, insya Allah minggu depan kita akan serahkan ke Kejaksaan. Ya Marvin, setiap calon pasti foto-foto di balai kota. Jadi itu pertama mereka bilang mau minta foto. Terus kedua, banyak orang masih pengaduan. Tadi nggak puas pengaduan dengan SMS. Mereka bilang kalau tunggu Bapak kembali sampai Februari, kelamaan Pak. Minimal kan bisa dikerjakan apa dulu. Kan masih ada tim di DKI. Kita usul kepada PRT kan boleh. Sampaikan kan boleh, bukan perintah gitu loh. Jadi kita makanya mesti kumpul di sini. Berdasarkan peraturan KPU nomor 7 tahun 2015, ada 3 kampanye yakni pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan dialog, serta kegiatan lain seperti rapat umum, kegiatan kebudayaan, olahraga, sosial, dan media sosial. Dari Jakarta, Nadia Atmaji, Ari Jayusman, Metro TV. Ancaman Islamic State. Ketika ratusan ribu orang turun ke jalan berunjuk rasa, amat kecil kemungkinan mereka betul-betul satu niat dan tujuan. Boleh jadi di antara arus besar untuk memperjuangkan sesuatu, ada pihak yang punya kepentingan lain. Pun demikian dengan demonstrasi besar-besaran pada 4 November silam atau populer dengan peristiwa 4.11. Demo itu melibatkan ratusan ribu, bahkan ada yang menyebut lebih dari 1 juta orang.
Demo itu bertujuan mendesak agar Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama diproses hukum karena diduga melakukan penistaan agama. Namun, benarkah semua yang meramaikan aksi 4.11 punya interest sama dan suara senada? Bagi aparat, jawabannya tidak. Bagi kita pun sulit untuk mengatakan bahwa di antara massa yang luar biasa banyak itu tidak ada kelompok tertentu yang punya tujuan berbeda. Istilahnya, mereka mendompleng demo damai untuk memaksakan kepentingan sendiri. Celakanya, tak cuma menyimpang dari tujuan utama unjuk rasa, kepentingan itu justru mengancam kedamaian dan keutuhan bangsa. Tak tanggung-tanggung, menurut Polri, ada kelompok yang terkait dengan jaringan teroris Islamic State atau IS yang menyusup dalam unjuk rasa tersebut. Sebanyak 9 orang pendukung Islamic State yang diketahui ambil bagian dari aksi 4.11 sudah ditangkap. Mereka hendak merebut senjata aparat untuk membuat rusuh dan menghadirkan teror, tetapi gagal total karena polisi yang mengawal unjuk rasa memang tidak dipersenjatai. Kita tidak hendak mengatakan kelompok radikal yang berkiblat ke Islamic State juga akan menunggangi demonstrasi lanjutan pada 2 Desember